Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para petani maju Indonesia, dalam pertemuan kita kali ini kita agak berbeda dari yang lain, yaitu saya akan mengajak kita semua untuk mengenal jagung transgenik atau GMO, Genetically Modified Organism, dan cara pembuatannya sebagai benih jagung yang bermutu dan unggul dan menguntungkan. Untuk menjamin produksi jagung serta memberikan kesejahteraan yang diinginkan bagi petani jagung, diperlukan terobosan teknologi budidaya, terutama untuk meningkatkan produksi dan mengurangi pembiayaan. Di mana dalam pengurangan pembiayaan harus secara signifikan sehingga lebih menguntungkan. Alternatif yang bisa diambil adalah menggunakan benih jagung transgenik yang tahan hama dan tahan bahan kimia tertentu. Tanaman GMO atau Genetically Modified Organism atau transgenik terdiri dari kata trans yang berarti pindah dan gen yang berarti pembawa sifat. Jadi transgenik adalah memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, baik dari satu tanaman ke tanaman lainnya atau dari gen hewan ke tanaman. Transgenik secara definisi adalah teknis rekayasa atau penggunaan manipulasi gen untuk mengadakan perubahan yang tetap pada sel makhluk hidup. Teknologi transgenik atau cloning juga dilakukan pada dunia peternakan seperti domba doli yang diambil dari gen sel ambing susu domba yang ditransplantasikan ke sel telurnya sendiri. Lalu pada ikan telestoi menghasilkan ikan yang resisten terhadap pembusukan dan penyakit. Secara sederhana, tanaman transgenik dibuat dengan cara mengambil gen-gen tertentu yang baik pada makhluk hidup lain untuk disisipkan pada tanaman. Penyisipan gen ini melalui satu perantara atau vektor yang biasanya menggunakan bakteri. Misalnya Acrobacterium turmificiens untuk tanaman dikotil atau partikel gen untuk tanaman monokotil. Lalu diinokulasikan pada tanaman target untuk menghasilkan tanaman yang kita kehendaki. Tujuan dari pengembangan tanaman transgenik ini diantaranya adalah: 1. Menghambat pelurakan buah. Yang kedua, tahan terhadap insektisida, herbisida maupun virus. Ketiga, meningkatkan nilai gizi tanaman. Keempat, meningkatkan kemampuan tanaman untuk hidup pada lahan yang ekstrim, seperti lahan kering, lahan dengan keasaman yang tinggi, dan lahan dengan kadar garam yang tinggi. Dan jenis-jenis tanaman transgenik yang ada saat ini dan sudah digunakan yaitu: A. Tanaman transgenik tahan kekeringan, di mana tanaman tahan kekeringan ini memiliki akar yang sanggup menembus tanah kering, kutikula yang tebal sehingga mengurangi kehilangan air, dan kesanggupan menyesuaikan diri dengan garam di dalam sel. Tanaman toleran terhadap kekeringan ditransfer dari gen kapang yang mengeluarkan enzim trehalose. B. Tanaman transgenik resisten hama, yaitu di dalamnya terdapat gen Bacillus thuringiensis yang menghasilkan protein toksin sewaktu terjadi sporulasi atau saat bakteri membentuk spora. Dalam bentuk spora, berat toksin mencapai 20% dari berat spora. Apabila larva serangga memakan spora, maka di dalam alat pencernaan larva tersebut spora bakteri pecah dan mengeluarkan toksin atau racun. Toksin yang masuk ke dalam membran sel alat pencernaan larva mengakibatkan sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik dan pakan tidak dapat diserap sehingga larva akan mati. Pada tanaman jagung direkayasa adanya resistensi herbisida dan resistensi insektisida, sehingga tanaman transgenik jagung memiliki berbagai jenis resistensi hama tanaman. C. Tanaman transgenik resisten penyakit. Dengan cara memasukkan gen penyan di tanaman tersebut,
terselubung ke dalam suatu tanaman. Diharapkan tanaman tersebut menjadi resisten apabila diserang oleh virus yang bersangkutan. Cara pembuatan jagung transgenik sehingga memiliki sifat lebih tahan hama atau lebih tahan bahan kimia tertentu, yaitu dilakukan penyisipan gen delta endotoksin dari bakteri Bacillus thuringiensis, ditransfer pada tanaman jagung melalui teknik DNA rekombinan. Gen delta endotoksin dari bakteri Bacillus thuringiensis ditransfer pada tanaman jagung melalui teknik DNA rekombinan. Selanjutnya, tanaman jagung akan memproduksi protein delta endotoksin. Protein ini akan bereaksi dengan enzim yang diproduksi oleh hama. Reaksi ini akan mengubah enzim tadi menjadi racun. Apabila serangga memakan tanaman tersebut, maka serangga akan mengalami keracunan dan mati. Selain itu, untuk benih jagung transgenik diharapkan tetap mempunyai produksi yang tinggi sebagaimana benih yang dibuat awal. Semoga bermanfaat. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.